Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya Allah an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sampai dengan saat ini Allah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Kita bersyukur sejak bulan Rajab dan Sya'ban kita selalu memanjatkan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah, di mana doa itu selalu kita baca setiap kali kita selesai sholat 5 waktu ataupun dalam keadaan dimanapun kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah saat ini doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita telah berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, serta kita para pengikutnya sekalian. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada bulan Ramadan tentu kita telah mengetahui begitu banyak kemuliaan, begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan. Dan yang paling populer yang kita ketahui sebagai umat Islam ialah bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala kita dari kebaikan-kebaikan yang kita perbuat semasa Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, kita gunakan momentum bulan Ramadan ini untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, tujuan daripada kita berpuasa di bulan Ramadan yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, selain kita menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, kita isi pula, kita selingi dengan kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dalam ajaran agama Islam ada satu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan teguran bahwa barang siapa yang melakukan hal tersebut akan mendapat azab Allah yang sangat pedih, yaitu ketika orang yang menimbun hartanya. Hal inilah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah At-Taubah di akhir ayat 34, fabashshirhum bi'azabin alim. Berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan diberikan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Penggalan ayat tersebut memberikan gambaran bahwa siapa-siapa di antara kita
yang menimbun harta kekayaan kita, baik berupa emas, perak ataupun kekayaan yang lain, itu sudah jelas disampaikan oleh Allah akan diberikan azab yang sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah riwayat telah menyampaikan bahwa harta benda yang kita miliki, yang kita timbun semasa kita di dunia, di hari kemudian nanti itu akan menjadi, salah satunya akan menjadi seekor ular yang begitu besar yang nantinya akan melilit badan kita. Dan ia berkata, sayalah hartamu yang engkau timbun semasa di dunia. Dan selain itu, ketika kita dimasukkan di neraka, emas, perak, harta yang kita simpan itu akan dilelehkan dan akan diberikan kepada kita. Yakin dan percaya, kita tidak akan menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan di tahun ini, mari kita gunakan. Apabila kita memiliki kelebihan harta, mari kita jalankan, kita berikan, kita infakkan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik harta yang kita miliki adalah harta yang bermanfaat bagi kita dan orang lain yang ada di sekeliling kita. Ketika kita bersedekah, insya Allah di luar bulan Ramadan itu sudah dilipat gandakan pahala kita. Apalagi saat ini kita di bulan Ramadan, yakin dan percaya pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakhiri tausiah saya pada kesempatan kali ini, ada sebuah kisah di mana kisah ini terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, di mana pada saat itu Fatimah Az-Zahra ini sangat menginginkan yang namanya buah delima. Ketika ia punya keinginan, lalu ia sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali bin Abi Thalib, saya menginginkan buah delima." Lalu Ali bin Abi Thalib pergi menuju ke sebuah pasar. Pada saat itu kondisi keuangan mereka juga sangat-sangat miris dan kekurangan. Sehingga pada saat itu Ali bin Abi Thalib hanya bisa membelikan 1 biji buah delima dan ia bawa kembali ke rumahnya, lalu ia berikan kepada Fatimah Az-Zahra. Setelah Ali bin Abi Thalib membeli 1 buah delima tersebut, begitu dalam perjalanan kembali ke rumah, Ali bin Abi Thalib bertemu dengan salah seorang di perjalanan. Orang yang ia temui ini juga sangat menginginkan buah delima. Akan tetapi Sayyidina Ali tidak tega melihat orang tersebut, lalu ia memberikan setengah dari buah delima yang ia belikan Fatimah Az-Zahra tersebut. Setelah ia berikan, lalu ia kembali melanjutkan perjalanannya untuk sampai di rumah dan berjumpa dengan Fatimah Az-Zahra. Sesampainya di rumah, Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada Fatimah Az-Zahra terkait apa yang ia alami selama ia dalam perjalanan hendak pulang dari pasar menuju ke rumah. Sementara bercerita, tidak lama kemudian ada seseorang yang datang mengetuk pintu rumah mereka. Begitu terdengar ketukan pintu, Sayyidina Ali menuju ke pintu tersebut dan membuka pintu. Lalu ia buka pintu dan ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Salman Al-Farisi. Lalu Sayyidina Ali bertanya, "Ya Salman Al-Farisi, apa maksud kedatanganmu di kediaman kami?" Lalu Salman Al-Farisi menjawab, "Ya Ali bin Abi Thalib, saya hadir di rumah kalian
atas perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawakan kepada kalian buah delima ini. Perlu diketahui pemirsa sekalian, buah delima yang dikirim oleh Rasulullah untuk Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib itu berjumlah 10 buah. Akan tetapi di dalam perjalanan Salman Al-Farisi ini menyembunyikan satu buah delima tersebut, sehingga sampai di rumah Ali bin Abi Thalib tinggallah 9 buah. Lalu Ali bin Abi Thalib kembali bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Ya Salman Al-Farisi, jikalau benar engkau diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengirimkan buah delima tersebut kepada kami, pasti jumlah yang dikirim oleh Rasulullah itu 10 buah, bukan 9 buah." Lalu Salman Al-Farisi begitu kaget mendengar pernyataan yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Lalu Salman Al-Farisi bertanya, "Ya Sayyidina Ali, mengapa engkau bisa mengetahui jumlah buah delima yang dikirimkan oleh Rasulullah?" Sayyidina Ali menjawab, "Ya Salman Al-Farisi, saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan, maka akan diganti dengan 10 kebaikan. Ayat itulah yang selalu saya ingat, wahai Salman Al-Farisi. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kita melakukan sedekah. Sekecil apapun yang kita berikan kepada orang yang ada di sekitar kita, maka insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat bernilai. Maka dari itu jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk tidak bersedekah. Mari kita bersedekah. Berapapun sedekah yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan itu, insya Allah semua bernilai di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, mungkin sedekah kita yang kecil itulah yang akan menolong kita di hari kemudian. Kita tidak tahu, hadirin pemirsa sekalian. Olehnya sekali lagi, momentum Ramadan mari kita gunakan sebaik mungkin. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya kepada diri pribadi dan kepada hadirin pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Demikian saya tutup dengan sebuah pantun, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.